Naik motor nabrak genteng, gentengnya jatuh kena sandal. Kalau ngambek mukanya kenceng, kirain marah, cuma lapar. Nih, beli durian di pinggir rel. Halo warga bijaksana bijak sini, ya lu bisa ini nggak bikin pantunnya, pantun jenaka atau cerita lucu deh ya. Cerita lucu ya, cerita lucu yang bisa menghibur gitu, yang bisa bikin gua ketawa ya. Tolong bikin dong ya, bikin pantun dan cerita lucu ya. Nanti bikin pantun 10, kemudian cerita lucu panjang ya. Tapi konsepnya ibaratnya lu seperti wanita lah gitu ya, wanita bernama Yong Shefra atau Yong Shefura, salah satu parlemen Malaysia. Lu kenal nggak sama Yong Shefura yang diisukan dekat dengan KDM atau Kang Deddy Mulyadi Gubernur Jawa Barat? Tolong dong ya, bikin pantun 10 dan cerita panjang, cerita lucu ya. Oke? Gue gas ya. Kita bikin fun aja, santai, jangan dianggap serius beneran. Oke? Konsep parodi hiburan semata. Oke? Pantun jenaka. 10 biji fresh dari dapur. Satu jalan-jalan ke Kuala Lumpur, pulangnya bawa roti canai. Kalau senyum janganlah diukur, ntar dibilang modus terselubung ai. 2. Naik motor nabrak genteng, gentengnya jatuh kena sandal. Kalau ngambek mukanya kenceng, kirain marah, cuma lapar. 3. Beli durian di pinggir rel, makannya bareng sambil jongkok. Kalau meeting wajahnya serius betul, padahal mikirin bakso mangkok. Cakep. 4. Burung merpati terbang melayang, Cakep. hingga manis di atas dahan. Kalau pejabat datang bertandang, yang tegang bukan rakyat tapi parkiran. Cakep. 5. Pergi ke mall beli sepatu. Sepatunya warna pelangi. Kalau debat jangan terlalu kaku, santai dikit biar nggak tegang urat nadi. Mam makan ketan pakai kelapa. Kelapanya jatuh ke tanah. Kalau pujian datang menyapa, jangan GR, bisa salah arah. Payung hitam kena badai. Terbang jauh nyangkut antena. Kalau senyum bikin damai, itu senjata paling legenda. Wow. Lebat, masak mie lupa bumbu. Rasanya hambar tak terkira. Kalau hidup kebanyakan ragu, mirip wifi 1 bar sinyalnya. 9. Ke Bandung beli peyem, pulangnya mampir ke stasiun. Kalau ketawa jangan dicuekin, itu vitamin gratis seumur musim. 10. Minum kopi tanpa gula, katanya Cakep. biar terlihat dewasa. Kalau jaim kebanyakan gaya, ujung-ujungnya diketawain semesta. Cerita lucu panjang, parodi politik rasa sitkom. Di sebuah alam semesta yang isinya lebih banyak drama daripada grup WhatsApp keluarga, hiduplah seorang tokoh parlemen Malaysia yang super ceria bernama Yong Safura. Orangnya kalem, tapi kalau ketawa bisa bikin suasana rapat berubah kayak acara komedi. Suatu hari entah kenapa, mungkin karena algoritma semesta lagi iseng, dia diundang ke Jawa Barat. Bukan buat rapat serius, tapi buat kunjungan budaya yang penuh kehebohan tak terduga. Begitu mendarat, dia langsung disambut sama sosok yang energinya kayak baterai alkalin baru buka segel, Kang Deddy Mulyadi. Gayanya santai, senyumnya khas, auranya campuran antara budayawan, motivator, dan tokoh yang kalau muncul selalu bikin suasana rame. Selamat datang di Jawa Barat. Terima kasih, Kang. Wah, sejuk banget udaranya. Itu bukan udara, itu keramahan lokal. Baru 5 menit ngobrol, protokol yang ikut mulai bingung. Ini kunjungan resmi apa syuting sitkom? Mereka jalan-jalan keliling. Setiap berhenti, selalu ada kejadian ajaib. Di satu desa, ada bapak-bapak nyeletuk. Kang, tamunya cantik yewe. Artis ya? Kang Deddy dengan wajah super serius jawab, bukan, ini delegasi resmi. Levelnya di atas selebgram. Warga manggut-manggut meski jelas nggak paham, tapi pura-pura paham biar kelihatan intelektual. Masuk ke acara diskusi, niat awalnya bahas budaya. Tapi yang terjadi malah stand-up comedy tidak direncanakan. Moderator, bagaimana pandangan tentang hubungan antar bangsa? Yong Safura senyum. Hubungan baik itu penting, kayak tetangga. Minimal kalau kehabisan gula masih bisa pinjam. Satu ruangan ketawa. Pejabat yang tadinya pasang wajah rapat, langsung buyar. Kang Deddy nimbrung. Kalau di sini, bukan cuma gula. Kadang wajan juga dipinjam. Gelak tawa makin pecah. Diskusi berubah jadi ajang hiburan nasional dadakan. Puncak kehebohan terjadi waktu makan bersama. Hidangan lengkap, dari yang pedas sampai yang pedas banget sampai yang bikin mikir ulang keputusan hidup. Yong Safura coba sambal. Diam, wajah tenang. Lalu, Kang, ini sambal apa latihan mental? Semua orang ngakak. Bahkan ajudan yang biasanya kaku kayak tiang listrik ikut senyum. Sepanjang hari, yang niatnya kunjungan formal berubah jadi parai tawa. Warga senang, protokol lelah, fotografer bahagia karena ekspresi natural semua keluar. Saat mau pulang, Kang Deddy bilang, kadang pertemuan antar bangsa itu nggak butuh pidato panjang. Cukup ketawa bareng, makan bareng, selesai. Yong Safura angguk. Betul, Kang. Diplomasi paling ampuh itu senyum dan rasa humor. Dan begitulah kunjungan yang awalnya resmi berubah jadi cerita yang diceritakan warga berbulan-bulan. Bukan soal politiknya, bukan soal agendanya. Tapi karena semua pulang dengan perut kenyang dan hati ringan. Kalau mau, next gue bikinin versi lebih absurd, lebih kocak, atau lebih satira sekalian.
siap, gue gas ya. Halo warga bijaksana bijak sini. Bikin ini dong bro, cerita yang lebih lucu, menggelitik, bikin saya ketawa. Gue lagi galau nih ya, tolong bikin cerita lucu yang panjang ya, yang tidak terduga gitu ya, yang jenius gitu ya, yang tidak terpikirkan olehku sebelumnya gitu ya, tolong ya. Gue bikinin yang model absurd, halus, tapi ngena. Oke, Santai aja, bayanginnya kayak film komedi random tengah malam. oke. Cerita lucu, warung kopi multiverse, jam menunjukkan pukul yang gak jelas. Bukan malam, bukan pagi. Pokoknya jam dimana orang galau biasanya mulai mikir hal-hal aneh kayak, kenapa mantan selalu glow up setelah putus? Kenapa niat diet selalu kuat pas kenyang? Di tengah kegalauan kosmik itu, lu ya tokoh utamanya jalan tanpa tujuan. Langkah kaki berat, pikiran lebih berat, dompet paling ringan. Tiba-tiba, di gang yang lu yakin kemarin belum ada apa-apa, muncul warung kopi misterius. Namanya Warung Kopi Realita and Nasib. Lu langsung mikir, wah ini antara tempat tongkrongan atau jebakan kehidupan. Tapi karena galau penasaran logika, lu masuk. Pelayan yang tidak masuk akal. Di dalam warung, suasana hening. Nggak ada suara sendok, nggak ada suara blender, nggak ada suara orang debat soal hidup. Yang ada cuma satu pelayan. Mukanya familiar. Mirip lu sendiri. Lu langsung merinding dikit. Mas mau pesan apa? Kata pelayan itu. Lu bengong. Kopi susu deh. Pelayan itu nulis sesuatu di buku, tapi anehnya dia nggak nulis kopi susu. Dia nulis butuh ketenangan batin, pengakuan semesta. Wah, menu yang menghantam mental. Lu buka menu. Isinya bukan minuman biasa. Espresso, biar kelihatan kuat padahal rapuh. Cappuccino, optimis di luar. Overthinking di dalam. Americano, akhir chat yang nggak dibales, air putih. Gratis kayak harapan palsu. Lu mulai curiga. Ini warung kopi apa ruang sidang psikologi? Kejadian aneh level dewa, tiba-tiba ada pelanggan masuk. Dan ini makin nggak masuk akal. Yang masuk adalah lu juga. Versi lebih pede, lebih rapi, lebih bahagia. Dia duduk santai, senyum lebar, aura hidupnya kayak orang yang nggak pernah lihat saldo rekening. Lu panik. Ini siapa lagi anjir? Pelayan santai jawab, oh, itu kamu dari masa depan. Lagi nggak galau. Lu langsung menatap versi masa depan dengan penuh emosi. Versi masa depan lu cuma bilang, tenang bro, semua galau itu cuma episode filler. Plot twist yang nggak nyambung tapi nyambung, lu tanya. Terus kapan hidup gue beres? Versi masa depan minum kopi, mikir sebentar, lalu jawab, begitu lu sadar satu hal penting. Lu tegang. Apa tuh? Dia condong ke depan. Dramatis. Sebenarnya sebagian besar drama hidup lu itu hasil imajinasi lu sendiri. Pelayan nambahin. Realita tuh seringnya biasa aja, yang bikin ribet pikiran sendiri. Kopi datang, kesadaran menyusul. Kopi susu lu datang, lu minum. Rasanya normal, bukan rasa kebahagiaan, bukan rasa pencerahan. Cuma kopi susu standar warung. Lu protes, ini kok biasa aja. Pelayan senyum bijak. Ya emang hidup kebanyakan juga biasa aja. Cuma manusia hobi lebay. Ending yang absurd, tapi menghibur. Lu keluar warung, warungnya hilang. Nggak ada apa-apa, cuma gang biasa. Lu berdiri bengong. Terus, tiba-tiba lu ketawa sendiri. Karena sadar, selama ini yang bikin kepala mumet bukan nasib, bukan dunia, bukan orang lain, tapi pikiran sendiri yang kayak sutradara sinetron kejar tayang. Dan sejak hari itu, setiap galau datang, lu cuma bilang, paling filler episode lagi. Singkat saja, bikin pantun dong ya, pantun jenaka, pantun lucu, 5 aja ya, oke? Ini dong, bikin ini dong puisi ya, puisi yang lucu gitu ya, puisi yang lucu. Aku pengen dihibur dengan puisi yang lucu. Wah siap, gue bikinin puisi lucu, santai tapi ngena dikit, puisi. Drama sehari-hari. Pagi bangun niatnya produktif, alarm bunyi, semangat masih pasif. Tangan gerak bukan buat olahraga, tapi mencari tombol snooze, penuh cinta. Ngaca sebentar bilang, wah mantap. 5 detik kemudian langsung menghadap nasib yang gelap. Rambut berdiri tanpa musyawarah, kayak habis debat internal yang parah. Ngopi biar pikiran terang. Teguk pertama, hidup terasa tenang. Teguk kedua, mulai overthinking. Teguk ketiga, mikirin chat yang belum ting. Keluar rumah penuh harapan, langkah gagah, gaya meyakinkan. Baru 10 meter kena realita. Dompet ketinggalan, hancur cerita. Oh hidup, kau memang unik. Kadang epik, kadang komik. Tapi satu hal tetap juara. Ketawa receh, penyelamat segalanya. Oke guys ya, sekian ya. Kalau mau request apa kayak puisi, pantun dan sebagainya, tulis di kolom komentar ya.